Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang lebih akrab dipanggil Nul, terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Penangkapan ini diduga terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Fitroh tidak merinci lebih jauh terkait barang bukti maupun konstruksi perkara, mengingat penyelidikan masih berlangsung. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1-24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Selain Nul, KPK juga mengamankan sedikitnya 9 orang lainnya dalam OTT tersebut. Para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Identitas dan peran masing-masing pihak ini belum diungkap ke publik. Namun dugaan sementara mereka terkait dengan proses administrasi dan pengurusan sertifikasi K3. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Immanuel Ebenezer tercatat memiliki harta senilai 17,62 miliar rupiah. Kekayaan tersebut terdiri dari aset tanah dan bangunan senilai 12,15 miliar rupiah yang tersebar di wilayah Depok dan Bogor, kendaraan senilai 3,34 miliar rupiah termasuk Toyota Land Cruiser 2023, serta kas dan harta bergerak lainnya. Kekayaan ini menjadi salah satu sorotan publik mengingat jabatan tinggi yang ia sandang di pemerintahan. Pada Juni 2021, ia sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia, namun dicopot pada 2022 setelah menjadi saksi meringankan dalam kasus terorisme Munarman. Kiprah politiknya juga disertai sejumlah pernyataan kontroversial, mulai dari sikapnya terkait pemutusan hubungan kerja, PHK, buruh Sritex hingga komentar mengenai peran HRD di beberapa perusahaan. Terbaru, ia ikut menanggapi penggeledahan KPK di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, yang menimbulkan perdebatan di kalangan publik dan politikus. Hingga berita ini diturunkan, status hukum Immanuel Ebenezer masih menunggu keputusan resmi dari KPK. Publik dan pengamat politik menanti apakah ia akan ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, atau dilepaskan. Kasus ini juga menjadi sorotan karena menyentuh pejabat aktif pemerintahan yang memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu, sehingga potensi implikasi politik cukup besar. Sikap istana dan partai politik diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kasus ini di masa mendatang, termasuk potensi dampak terhadap citra pemerintah dan Partai Gerindra.